아, 저 새끼들 너무 비겁한 거 아니야? 너 내가 숨 쉬는 건 건들지 말랬지. 닥치고 한판 붙자. 합리적인 의심이 있습니다. 이번 등장은 신선하네. Hai guys, kali ini saya akan menceritakan drama terbaru yang dirilis tahun 2023 berjudul Black Knight. Sebelum dimulai, subscribe dulu, like dan komen ya agar channel ini bisa lebih berkembang. Black Knight disutradarai oleh Choi Yoo-sok, dibintangi oleh Kim Woo-bin, Song Seung-hyun, Kang Yoo-sok, dan Esom. Black Knight yang bergenre fiksi ilmiah ini berlatar tahun 2071. Saat itu, dunia dalam kondisi hancur karena polusi udara yang beracun. Hanya sekitar 1% dari populasi yang berhasil selamat. Karena kondisi itu, orang jarang meninggalkan rumah mereka. Ketika mereka keluar rumah, mereka memakai masker gas karena polusi udara. Warga menjadi sangat bergantung pada layanan pengiriman paket untuk kebutuhan mereka. Pengemudi pengiriman yang dikenal sebagai knight atau kurir mengirimkan paket dan juga harus melindunginya dari pencuri. Diceritakan bahwa kurir 58 adalah seorang kurir legendaris yang sangat terampil dalam bertarung. Kebetulan dia bertemu dengan anak laki-laki bernama Yoon Sawol yang merupakan seorang pengungsi. Sawol bercita-cita menjadi seorang kurir dan dia mengagumi kurir 58. Kurir 58 membantu Sawol menjadi seorang kurir. Bagaimana cerita selanjutnya? Langsung aja kita mulai. Drama dimulai dengan menceritakan sebuah meteorit dan bumi bertabrakan 40 tahun silam. Sejak itu, sebagian benua tenggelam, sedangkan semenanjung Korea berubah menjadi gurun. Hanya sekitar 1% dari populasi yang berhasil selamat. Karena udara tercemar, mereka membuat air kor besar untuk mengubah oksianium menjadi oksigen. Orang-orang yang selamat diberikan QR code dengan 3 kategori, distrik umum, khusus, dan inti. Orang yang tidak terpilih ke dalam kategori itu disebut pengungsi dan hidup sengsara. Mereka kekurangan oksigen dan kelaparan. Sebagian pengungsi menjadi pemburu dan penjara karena mereka muak dengan diskriminasi. Satu-satunya cara bagi pengungsi untuk mendapatkan QR code adalah dengan menjadi kurir. Tugas kurir adalah mendistribusikan oksigen dan kebutuhan logistik agar orang-orang bisa bertahan hidup. Kurir bekerja untuk perusahaan bernama Chonmyong. Terlihat kurir 58 diikuti dan diserang oleh pemburu. Dia berhenti dan menghabisi mereka semua untuk mempertahankan truk berisi stok logistik. Adegan selanjutnya bertempat di distrik pengungsi Gangnam. Seorang remaja bernama Sawol melawan kumpulan preman sendirian untuk mendapatkan oksigen dan makanan. Sementara teman-temannya melihat dari kejauhan. Akhirnya dia menang. Temannya sangat senang karena hari itu dia menang lagi. Selanjutnya terlihat kurir 58 mengerjakan tugasnya mengantar oksigen. Dia mengatakan pada pria di hadapannya untuk memesan oksigennya sebelum di bawah 20%. Pria itu memberitahu dia sering lupa. Sebelum pergi, 58 memindai QR code di tangan pria itu. Tiba-tiba 58 mendapat pesan kemudian pergi. Di tempat yang lain, pemburu berhasil mendapatkan stok logistik setelah melumpuhkan kurir yang baru. 58 datang tepat pada waktunya. Dia berhasil menyelamatkan kurir baru itu dan stok logistik. 너 내가 숨 쉬는 건 건들지 말랬지. Dalam perjalanan pulang, Saul melihat seorang wanita ditahan karena menyelundupkan pengungsi ke distrik umum. Dia kemudian masuk ke rumah secara diam-diam, tapi sayang aksinya ketahuan. Dia melawannya, tapi kakaknya dengan mudah mengalahkannya. Kakaknya seorang mayor tentara di Komando Intelijen Pertahanan bernama Sol-ah. Sol-ah mengatakan sekarang sedang ada pengawasan ketat pada pengungsi, jadi dia melarangnya keluar. Sol-ah semakin marah pada Saul karena dia berjudi stok bantuan. Saul membela diri dengan mengatakan itu semua dia lakukan sebagai pelatihan untuk menjadi kurir. Sol-ah membela Saul dengan mengatakan dia punya peluang untuk menjadi kurir karena sekarang dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saul ingin mendapatkan QR code dengan menjadi kurir.
Dia tahu Sol-ah gelisah karena menyelundupkan pengungsi dan dia tidak mau membahayakan mereka. Lebih baik dia pergi daripada di rumah. Mendengar itu membuat mereka kesal dan Sol-ah melempar sarung tangan ke arah Saul. Guys, jadi sebenarnya Saul itu bukan adik kandung mereka. Dia hanya pengungsi yang diselamatkan dan dirawat seperti keluarga oleh mereka. Sol-ah menghukum Saul. Dia dilarang keluar selama seminggu. Karena Saul nawar, Sol-ah menambahkan menjadi 15 hari. Akhirnya Saul setuju. Selanjutnya terlihat Yusok, direktur utama Chonmyong, melewati distrik pengungsian. Kemudian distrik khusus dan tiba di distrik inti untuk bertemu dengan ayahnya, Yoo Jae-jin, pemilik Chonmyong. Yoo Jae-jin sedang bersama presiden membahas relokasi orang-orang ke distrik A. Sebelum pergi, presiden minta pada Yusok kepastian waktu relokasi ke distrik A. 곧 찾아뵙고 말씀드리겠습니다. Di rumah Sol-ah, Saul keluar lagi dari rumah secara diam-diam. Dia mengajak teman-temannya membawa pelang petunjuk jalan palsu dan memasangnya di pinggir jalan, membuat truk kurir 58 otomatis melambat. Saul bersama dengan teman-temannya naik ke truk. 58 melihat mereka berempat melalui CCTV. Dia kemudian nyetir secara zigzag dan menyetrum mereka. Hanya Saul yang berhasil masuk ke dalam truk. Saul memperkenalkan dirinya, kemudian mengajaknya berkelahi, tapi 58 malah mendorongnya keluar. Saat kembali ke rumah, Saul melihat stok makanan selama 15 hari yang disiapkan oleh Sol-ah. Dia mengunci Saul di kamar. 문 좀 열어봐. 내가 싹 다 얘기해줄게. Setelah selesai bekerja, 58 dan timnya membagikan makanan dan oksigen pada pengungsi. Sementara itu, kurir 41 membantu memeriksa ibu yang sedang hamil. Keesokan harinya, Saul berlatih bertarung menggunakan VR, sementara Sol-ah mengambil paket dari kurir 58. Dia diminta untuk menggantikan kurir 57 mengantar paket untuk Sol-ah. Sol-ah minta foto bersama dengannya. Setelah itu dia pergi. 실물이 훨 좋네. Di luar, seseorang mematikan CCTV di sekitar area rumah Sol-ah. Mereka kemudian masuk ke rumah menggunakan ID kurir, mengarahkan senjata ke Sol-ah dan mengambil memory card di dalam rumah. Saul melihat semuanya dari dalam kamarnya. Dia berusaha mendobrak pintu. Mereka menembaki pintunya dan Saul berhasil keluar. Mereka mulai menembakinya. Saul mengambil senjata menembak ke arah mereka. Dia kemudian menghampiri Sol-ah yang terkena peluru. Tiba-tiba seorang pria menembak Saul. Kurir 58 melihat orang keluar dari rumah Sol-ah, kemudian mendengar tembakan. Dia menembak salah satu dari mereka, kemudian memeriksa tato di tengkuk pria yang tewas di hadapannya. Setelah itu, dia melapor pada tentara terjadi kecelakaan di distrik 57. Pria di hadapannya menembak 58, kemudian mengakhiri hidupnya. Selanjutnya, 58 melihat tangan Saul bergerak. Dia membawanya ke markas dan menghubungi 41. Sol-ah datang ke rumahnya. Dia melihat jenazah Sol-ah. Setelah itu, Sol-ah memindai ruangan itu. Sertoli melaporkan kejadian itu diduga berkaitan dengan penculikan di distrik umum, dan mereka akan menyelidikinya dengan teliti. Sol-ah melihat proses kremasi Sol-ah sambil menangis. Sementara itu, Saul sadar. 41 membantunya duduk. Tiba-tiba kepala Saul pusing. Dia teringat kejadian saat penembakan, kemudian menanyakan Sol-ah. Mereka menahan Saul untuk bangun. 41 menyuntiknya agar dia tertidur. Kemudian 41 memberikan peluru yang bersarang di kepala Saul. 58 minta 41 untuk merahasiakannya untuk sementara waktu. Setelah 41 pergi, 58 melihat luka di kaki Saul. Selanjutnya, Sol-ah datang menemui kakek. Dia memberitahu apa yang terjadi di rumahnya dan Saul yang menghilang. Beberapa hari kemudian, 58 menemui Sol-ah. 58 sudah tahu Sol-ah adalah keluarga dari korban yang meninggal di distrik 57. Sol-ah bertanya apakah 58 tahu tentang penculikan di distrik umum. Kasusnya sama seperti di distrik 57. Kamera CCTV mati dan kartu memori yang dipasang di rumah hilang. Perbedaannya, kasus ini adalah pembunuhan. Ada pelapor dan saksi mata. Kemungkinan pelakunya adalah dari keluarga korban, tentara dan kurir. Mendengarnya membuat 58 merasa sebagai tersangka, bukan saksi. Tidak logis jika dia pelakunya, kemudian melaporkannya. 58 menceritakan dia mendengar tembakan. Saat tiba di TKP, semua sudah selesai. Sol-ah memberitahu tidak ada satupun mayat pelaku di TKP. Dia bertanya apakah 58 ingat wajah atau ciri-ciri pelaku. 58 berbohong dengan mengatakan tidak,
karena kondisi TKP sangat mengerikan. Dia buru-buru pergi sebelum tentara datang karena ada pengiriman arjen. Kembali ke rumahnya, Sol-ah menemukan Saul di kamar. Saul memberitahu dia teringat sesuatu saat kepalanya sakit, namun saat membaik dia tidak ingat apapun. Dia minta maaf karena selamat sendiri. Sol-ah bersyukur dia selamat, kemudian menyuruhnya tinggal bersama teman-temannya di rumah kakek. Sol-ah kemudian memberikan Abu Selah pada Saul. 사람만 있어. Sebelum pergi, Saul mengucapkan terima kasih karena sudah menyelamatkannya, merawat dan memarahinya. Sementara itu di rumah 58, dia melihat Saul tidak ada. Dia berpikir harus mencarinya atau menunggunya. Di rumah kakek, teman-temannya berusaha mencari Saul tapi tidak ketemu. Mereka kemudian mencarinya ke tempat preman berkumpul. Saul memang berada di sana. Karena merasa bersalah tidak bisa menolong Selah, dia minta para preman untuk membunuhnya. 저 자식 죽도록 맞고 싶었을 거야. Teman-temannya menghentikan para preman. Naas, salah satu preman memukul kepala Saul. Tapi akhirnya mereka berhasil membawanya pulang ke rumah dan bergantian menjaganya hingga dia siuman dari komanya. Selanjutnya, Chon Myung mencari kuli bangunan. Setelah selesai akan diberi oksigen dan stok makanan selama setahun. 58 yang melihat pengumuman itu mengatakan ratusan pengungsi masuk untuk bekerja ke distrik A karena Chon Myung sedang mempercepat pembangunan untuk relokasi. 58 menyuruh informannya untuk bekerja sebagai kuli bangunan di distrik A. Adegan selanjutnya, Oh Ji-won membawa 57 bertemu dengan Yusok. 57 bertanya dibawa kemana anak-anak yang diculik dan apakah benar mereka digunakan sebagai eksperimen manusia dan dibunuh. Yusok menjawab, dia mau menyelamatkan bukan membunuh mereka. 57 mengatakan dia tidak bisa menjadi kurir dan kunci agar mereka bisa masuk untuk menculik di distrik umum. Yusok membujuknya dengan mengatakan 57 boleh tinggal di distrik inti selamanya dan dia akan menanggung hidupnya jika dia tetap mau menjadi kunci di distrik umum, yang tentu saja 57 menyetujuinya. Di tempat yang lain, 13 melaporkan ada penculikan anak remaja lagi di distrik pengungsi Songpa. Pelaku menggunakan mobil tanpa plat nomor. 58 dengan timnya menjebak pelaku penculikan. Mereka memberi pelacak pada pengungsi remaja. Dia diculik kemudian dibawa ke sebuah bangunan. 58 dan timnya datang menyelamatkan remaja yang diculik. Terjadi baku tembak. Di suatu ruangan, mereka melihat banyak anak remaja terbaring. Mereka kemudian membawa anak-anak itu keluar. Di distrik inti, Yusok datang menemui Yu Jae-jin. Yu Jae-jin mendapatkan informasi dari presiden. Terjadi kerusuhan di distrik A dan pembunuhan di distrik umum. Dia bertanya apa yang terjadi di sana pada Yusok. Yu Jae-jin mengingatkan anaknya, dia membuat tempat itu dan aircore untuk menyelamatkan orang-orang. Selanjutnya terlihat Yusok yang sedang melakukan transfusi darah. Dia teringat ayahnya mengatakan tidak percaya pada siapapun, terutama anaknya. Ternyata guys, Yusok sedang sekarat dan ayahnya tidak tahu kondisinya. Suatu hari, 58 menemui kakek. Dia memberikan tanah dari distrik A untuk diuji oleh kakek apakah tumbuhan bisa hidup di tanah itu. 58 kemudian bertanya apakah Saul bersamanya. Dia menunjukkan peluru yang bersarang di kepala Saul pada kakek. Saul kebal peluru dan cepat pulih. 58 bertanya apakah kakek tahu Saul adalah mutan. Kakek tidak tahu. Dia memberitahu dahulu ayah Saul bekerja di tambang oksianium. Dia adalah anak tambang. 58 memberitahu hampir 100 anak pengungsi seumuran Saul hilang. Sekarang penculikan mulai terjadi di distrik umum. Dia membutuhkan Saul untuk menemukan pelaku penculikan. Kakek mengatakan untuk memberi Saul waktu karena tubuh, hati, dan pikirannya kacau setelah kematian Selah. 58 kembali ke pangkalan logistik. Dia melihat truk 57 terbuka. 58 menyelamatkan 57 yang ingin mengakhiri hidupnya. 58 bertanya apakah pelaku penculikan di distrik umum adalah dirinya dan siapa pria bertato itu. Apakah orang-orang dari Chon Myung? 57 menjawab tidak tahu dan minta maaf karena mereka dibawa dan mati karenanya. Saat 58 bertanya mereka dibawa kemana, mata 57 mulai memerah. Dia mengatakan eksperimen manusia kemudian tewas. 58 melihat tengkuk 57. Dari jauh, Yusok membunuh 57 menggunakan chip yang dipasang di tengkuknya. Oh Ji-won mengatakan mereka membutuhkan kurir kunci baru. Keesokannya, Chon Myung menyebarkan selebaran mencari kurir baru. Teman Saul memberikan selebaran seleksi kurir padanya. Selanjutnya, terlihat Saul berdiri tepat di depan truk 58 yang sedang melaju.
58 menambah kecepatannya, kemudian mengerem. Saul mengatakan dia ingin mengikuti seleksi kurir. Dia minta 58 untuk mengajarinya agar menang, karena dia adalah yang terkuat di antara kurir yang lainnya. 58 minta Saul untuk membuktikannya. Setelah itu dia pergi. Dalam perjalanan, 58 teringat masa lalunya ketika tempat mereka tinggal diserang oleh Chonmyong. Mereka membunuh semua pengungsi. Dia tertembak. Ketika akan dibakar, dia sadar kemudian mengambil senjata temannya dan menghabisi mereka semua. Dia kemudian mengatakan pada kakek yang meninggal ribuan orang, bagi pengungsi itu adalah perang, namun bagi Chonmyong hanya kerusuhan. Sejak saat itu dia bertekad untuk mencari cara menjatuhkan Chonmyong meski membutuhkan waktu lama. Di rumah kakek, Saul membaca waktu dan lokasi di mana dia akan bertemu dengan 58. Temannya memberikan buku pada Saul yang berisi pengalaman seorang kurir ketika menghadapi 58. Sementara itu, 58 bertemu dengan timnya di sasana olahraga lama kurir. Saul yang curiga dengan 58 juga berada tidak jauh dari tempat itu. Selama ini dia terus memantau pergerakan 58. Sertuli memberitahu total ada 11 kurir termasuk 58. Mereka semua adalah bekas pengungsi. 58 memberitahu mereka tujuan dari penculikan adalah eksperimen dan pelakunya adalah Chonmyong. Anak-anak itu diculik karena mereka mengincar anak mutan. 58 minta 41 untuk memperlihatkan luka di tubuh Saul. Tulangnya logam, pemulihannya juga amat cepat. Polusi udara ditambah radioaktif membuat anak-anak tambang menjadi mutan. Mereka akan menggunakan Saul untuk mencari anak-anak yang diculik. 58 mendengar kedatangan Solah. Dia membuka pintu. Solah dan Sertuli melihat mereka sedang berolahraga. 무슨 일로 이 시간에 여기까지? Solah memberitahu 58, pada hari semua penculikan, 57 selalu cuti. Dia curiga 57 adalah kunci agar pelaku bisa masuk ke dalam rumah untuk menculik. 57 tewas saat tentara sedang melakukan pencarian pelaku. 58 mengatakan 57 dibunuh di hadapannya. Bom kecil di kepalanya meledak. Dia kemudian memberikan gambar tato pelaku penculikan yang ada di tengkuk. Penculikan bukan hanya terjadi di distrik umum, anak-anak pengungsi juga hilang. Keesokan harinya, Saul datang ke sasana olahraga kurir lama. Saat membuka pintu, dia melihat 58 dan 41 sudah menunggunya. 58 menyuruh Saul untuk menunjukkan kemampuannya. 58 menyuruhnya untuk lebih cepat. 41 mengatakan gerakannya asal dan lambat. Setelah itu, Saul datang ke tempat pendaftaran untuk menjadi kurir. Mereka terlebih dahulu melakukan seleksi fisik. Saul lulus, sedangkan ketiga temannya gagal. 근육량, 신체 능력 부족. 근육량, 신체 능력 우수. Selanjutnya, dia mendaftar dan mendapatkan kartu dengan nama pengungsi 34. Nama aslinya tidak diakui. Pada malam harinya, mereka melatih Saul menggunakan bola. Dia harus mampu memukul bolanya. 42 memperlihatkan caranya memukul dan menendang bolanya. Mereka juga mengajarkan teknik bertarung. Begitu terus setiap hari hingga dia berhasil memukul bola dan menguasai teknik bertarung. Seleksi pertama kurir diadakan di sebuah ruangan tertutup yang berisi beberapa orang. Satu orang pemenang dari setiap ruangan akan lanjut ke putaran kedua. Oksigen tiap ruangan akan diblokir saat seleksi dimulai. Kadar oksigen akan terus menurun dari 100% menjadi 0%. Semua orang saling serang dan memukul. Saat kadar oksigen 5%, Saul merasakan kepalanya pusing. Dia teringat kejadian penembakan di rumah Solah, membuatnya marah dan terus memukul lawannya. Akhirnya dia menang. Peserta babak kedua ada 8 orang. Di tempat yang lain, terlihat Solah dan Sertuli menemui pengungsi yang anaknya diculik. Dia kemudian menyuruh pria itu untuk mencari dan menyebarkan informasi mengenai pria bertato di tengkuk. Pada malam hari, 58 menembak pengawal yang sedang mengawal sebuah bis. 내리세요.
Informannya mengatakan orang-orang di dalam bis akan dibunuh di tambang oksianium karena mereka sudah tidak dibutuhkan lagi di distrik A. Dia juga memberitahu saat ini di distrik A akan dilakukan tes operasional aircore. Sang informan adalah pengurus pengungsi, jadi posisinya aman untuk mencari informasi di dalam distrik A. 58 menembak lengannya agar pihak Chonmyong tidak mencurigai dia membocorkan informasi. Beberapa hari kemudian, Menteri Pertahanan dengan Sol Ah datang menemui Yusok untuk membahas mengenai relokasi di distrik A. Proyek di distrik A sudah selesai 90%. Yusok minta data penduduk dengan alasan agar dia bisa melakukan relokasi secara adil, padahal dia punya niat buruk. Menteri Pertahanan mengatakan mayoritas di pemerintahan menolak rencana relokasi. Distrik A diatur oleh Yusok, terutama Presiden. Apalagi Yoo Jae-jin, ayah Yusok, mendukung Presiden. Jika ingin keinginannya tercapai, grup Chonmyong harus satu suara. Jadi guys, ada perbedaan pendapat antara Yusok dengan ayahnya Yoo Jae-jin. Yoo Jae-jin ingin merelokasi semua orang, sedangkan Yusok tidak mau pengungsi direlokasi ke distrik A. Orang-orang harus segera direlokasi ke distrik A karena tingkat polusi semakin tinggi, jadi tidak bisa ditinggali lagi. Di sasana olahraga kurir, Saul memberitahu dia lulus seleksi pertama. 58 kemudian mengetes Saul menyupir mobil. Selanjutnya, seleksi kurir babak kedua adalah mengantarkan paket hingga garis finish dengan aman. Di jalan, pemburu akan menghalangi mereka sampai garis finish. Pemburu yang bisa merebut paket akan dibebaskan saat itu juga dari penjara. Mereka boleh menggunakan senjata yang ada di mobil untuk melawan pemburu dan menjaga paket. 2 peserta yang mengantar paket dengan aman ke tujuan akan maju ke putaran selanjutnya. Di tempat yang lain, para kurir dikumpulkan sebagai saksi untuk melihat babak kedua seleksi kurir. Seleksi babak kedua dimulai. Tidak lama, muncul mobil pemburu kemudian menembaki mobil peserta. Satu persatu peserta mulai gugur. Peserta ketiga menembaki para pemburu. Ledakan terjadi dan gedung runtuh. Peserta 8 yaitu Saul keluar jalur. Mobil 1 menggunakan mobil 5 sebagai tameng melawan pemburu. Akhirnya peserta 5 gugur. Saul dikejar pemburu. Kemudian mobil pemburu mendorong mobil Saul. Saul memutar setir mobilnya, kemudian menabrak kaca gedung. Akhirnya dia kembali masuk ke jalur. Naas, mobilnya ditabrak dan terbalik. Saul keluar membawa senjata dan paket miliknya, kemudian lari menuju mobil 3 yang terjebak. Saul mendorong mobil 3, pemburu menembak ke arah mereka. Setelah berhasil, dia menumpang menuju ke garis finish. Pemburu terus menyerang mereka. Peserta 3 jatuh dari mobil. Saul melihat peserta 3 baku tembak dengan pemburu. Saul bingung antara menolongnya atau langsung menuju garis finish. Terlihat mobil peserta 1 melewatinya. Saul memutuskan untuk menolong peserta 3. Guys, part 1 sampai di sini ya. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.